Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu di dalam lingkupan Tuhan. Oke, kita kembali lagi di ibadah online Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Surabaya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat karunia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah online ini ya Bapak. Kiranya Engkau mau jaga ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, jaga sertai kami ya Tuhan. Pimpin hati kami ya Tuhan, agar hati kami mau dan sanggup ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman. Bertemu lagi nih dengan Kak Anggi dan Kak Jen. Kak Jenny. Hai Kak. Aduh, Hai. kenapa kita jauh-jauhan nih Kak? Nggak boleh physical distancing. Iya, physical distancing. Jadi teman-teman kita harus tetap menjaga jarak 1 meter. Iya, kurang. Marilah kita membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Amsal 23 ayat 12. Kakak ulangi lagi di Amsal 23 ayat 12 yang berbunyi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Oke, tadi kita sudah membaca Alkitab bersama Kak Kevin. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Jadi kita hanya membahas satu ayat saja. Betul. Ya, Satu tapi dalam banget. Yuk. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Oke. Nah, Kakak akan mengupas sedikit. Amsal itu apa sih? Ini sudah umum banget dan kalian pasti tahu. Amsal itu kitab yang bagaimana? Nah, Amsal ini adalah kitab yang mengajarkan atau menjelaskan tentang nasihat-nasihat untuk mendapatkan hikmat, untuk mendapatkan kebijaksanaan, untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hikmat dan kebijaksanaan itu untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu berdasarkan tentang takut akan Tuhan. Sama seperti yang ada di Amsal yang pertama. Yuk buka yuk Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Kak Jenny minta tolong dong untuk dibaca. Siap. Jadi Amsal 1 ayat 7 berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi Amsal ini benar-benar menekankan takut akan Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih nyambungnya antara ayat 12 ini, takut akan Tuhan, dan aplikasinya dalam kehidupan kita yang wow banget gitu kan. Di pandemi ini kita benar-benar butuh gadget dan kawan-kawan. Oke. Nah, kita sekarang buka yang pasal 23 ayat yang ke-12. Nah, kita baca yang pertama. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan tentang latar belakang dari Amsal 23 ayat 12. Jadi, yang pertama adalah arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Arahkanlah perhatian, itu berarti kita mau mengatakan apa nih Kak? Kalau mengarahkan perhatian, hanya satu fokus gitu kan, berarti kita mau mengatakan tentang sebuah konsentrasi. Jadi perhatian full, kita konsentrasi, kita fokus kepada satu hal. Kepada apa? Yaitu didikan. Seperti yang kita tahu, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu anaknya siapa? Anaknya Raja Daud. Nah, Raja Salomo di sini mau mengatakan tentang arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Itu Raja Salomo menceritakan tentang didikan ayahnya, yaitu Raja Daud, kepada Salomo. Karena saat itu untuk orang Yahudi mempunyai budaya kalau seumur hidup mereka itu harus belajar. Setuju Kak Jenny? Setuju juga lah ya. Jadi seumur hidup mereka itu harus belajar, dan didikannya Raja Daud itu yaitu untuk anak umur 5 tahun mereka harus belajar apa, untuk anak umur 10 tahun akhirnya mereka harus belajar bagaimana, sampai umur 100 tahun. Nah, ini kakak punya teksnya di sini. Nah, bisa dibaca sendiri. Kalau mau dibaca diperhatikan lagi bisa di pause dulu videonya, dibaca ini. Ini adalah urutan-urutan bagaimana kebudayaan
orang Yahudi mau mendidik anak-anaknya. Jadi dari umur berapa sampai umur berapa ada jenis-jenis pendidikannya. Nah, oleh karena itu arahkanlah perhatianmu kepada didikan, yaitu didikan seorang ayah atau orang tua kepada anaknya. Lalu dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi tidak hanya fokus, tidak hanya menyimak, tapi kita juga harus mendengarkan kata-kata pengetahuan. Kalau di sini pengetahuan itu berdasarkan tentang, untuk latar belakang yang kali ini ya, pengetahuan ini berdasarkan tentang hukum Taurat. Jadi mereka tahu tentang hukum Taurat, lalu dididik, diaplikasikan dengan didikan ayahnya, didikan orang tua. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Didikan itu berdasarkan pengetahuan dan pengetahuan melandasi didikan. Paham nggak sampai sini? Jadi misalnya didikan pengetahuan dari hukum Taurat, janganlah kamu membunuh, ya kan? Membunuh itu dosa, itu sangat dilarang gitu kan, membunuh umat manusia gitu kan. Dilarang membunuh, janganlah kamu membunuh. Nah, tapi di didikan itu ada istilah yang selalu kita dengar itu dari nenek-nenek moyang kita, sampai ada kata-kata yang ngomong memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Waduh, dalam banget kan ya. Itu memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kita nggak secara langsung membunuh, tapi kita hanya ngomong kamu salah ya, padahal tidak terbukti kalau dia salah, itu sudah membunuh. Berarti kan itu sama aja berdosa kayak gitu. Maksudnya dalam arti ya itu tadi seperti yang kakak bilang, didikan itu dilandasi oleh pengetahuan, dan pengetahuan itu sumber dari didikan. Ya seperti itu, kalau balik seperti itu. Nah, sekarang otomatis kita harus mendengarkan didikan. Kalau sekarang pengetahuan itu kita bisa lihat dari mana-mana, kita bisa tahu dari apapun, kita bisa dapat dari internet atau apa gitu kan ya Kak Jenny ya, maksudnya banyak lalu banget sekarang Kak. didikan itu juga ya banyak sumber-sumber juga. Didikan itu kita juga bisa dapat dari orang tua kita, atau kita merasa dididik oleh Tuhan lewat baca Alkitab. Nah, sekarang bagaimana sih aplikasinya gitu kan, dari latar belakang ini mengaplikasikannya dalam kehidupan kita yang dalam masa pandemi ini. Itu akan dibahas lebih lanjut oleh Kak Jenny. Ya silakan. Terima kasih Kak Anggi. Jadi ayat ini itu sebenarnya simpel, tapi sebenarnya kalau dikupas satu-satu lumayan mengingatkan kita, apalagi dengan kecanggihan teknologi dan kondisi di tengah pandemi yang seperti hari ini. Itu ternyata ini salah satu pengingat dari Tuhan untuk kita hari ini kayak gitu. Yang pertama yang boleh kita jadi aplikasi adalah ayat 12. Ayat itu arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Nah, tadi yang seperti Kak Anggi bilang itu berkaitan sama konsentrasi, berkaitan sama fokus. Tadi kalau Kak Anggi sempat nyinggung, didikan itu berkaitan sama didikan orang tua, parenting, dari apa yang udah orang tua berikan, bahkan sejak kita kecil dididik untuk A, B, C, D, E, jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, kayak gitu. Tapi di sisi lain kita juga dididik loh sama Tuhan secara nggak langsung. Entah terlepas dari kalian sadar atau enggak, sebenarnya kita tuh dididik sama Tuhan. Kok bisa Kak? Gimana caranya? Iya, kita dididik sejak kecil. Setiap minggu kita dikondisikan untuk pergi ke gereja, untuk membaca firman. Bahkan sejak kecil kita ada ayat hafalan dan seterusnya. Itu kurang lebih sebenarnya kita udah dididik untuk ini loh, hukumnya Allah itu seperti ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah musuhmu dan sejenisnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya Tuhan itu mendidik kita loh juga sejak kecil. Bahkan orang tua kita pun juga sebenarnya mungkin jadi sarana Tuhan untuk mendidik kita kayak gitu. Terus kemudian ayat 2b itu dan telingamu 12b dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, ini itu berkaitan, kalau yang kakak tangkap dari ayat ini adalah pengetahuan, knowledge itu berkaitan sama hal-hal yang science kayak gitu-gitu, yang kalau inget kalau dengar kata-kata pengetahuan itu kan kayak IPA banget gitu. Tapi sebenarnya pengetahuan itu bisa general, ada nggak cuma melulu tentang IPA, tapi juga teknologi pun sekarang juga merupakan suatu pengetahuan yang lagi happening banget gitu kan, terus maju, ada aja yang baru kayak gitu-gitu.
Nah sebenarnya yang mau kakak ingetin yang dari ayat ini yang kita dapetin juga waktu dipersiapkan adalah ini loh, kita tuh diminta Tuhan tuh untuk balance. Jadi didikannya Tuhan sama pengetahuan yang ada di yang kita pelajari sehari-hari itu harus balance. Kalau misalnya kalau misalnya nggak balance, kalau didikan doang, kalau firman Tuhan doang tapi nggak ada pengetahuan, nggak ada knowledge-nya, juga sama aja nothing gitu kan, sama aja bohong. Kenapa? Karena di Ibrani itu ada ayat iman tanpa perbuatan hasilnya juga nothing kan, bukan apa-apa gitu. Tapi sebaliknya, kalau misal nggak ada didikan tapi pengetahuannya kuat banget, nah jadinya juga ateis, nggak percaya sama Tuhan, mengandalkan kemampuan diri sendiri. Banyak banget orang yang kayak gitu kan, mungkin juga ada di sekitar kalian juga ada yang kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu ya sebenarnya yang mau Tuhan ingatkan gitu untuk kita hari ini. Jangan merasa kita tuh super, kita super aku gadgetku bagus gini sainsku dapat sekian, mathku dapat sekian dan lain-lain, tapi kita nggak punya kepercayaan ke Tuhan, rasa percaya kita ke Tuhan tuh nol atau bahkan kurang lah mungkin, karena kita kurang ada interaksi sama Tuhan, didikan dari Tuhan tuh kurang hidup di diri kita, itu juga nggak balance. Tapi ketika kita berdoa terus tapi nggak berusaha, nggak belajar pun juga nggak, salah juga. Sekolah cuma ya wes lah kak, wes ancen mama papaku nyuruh aku sekolah ya gimana lagi, sepenting kan aku saat itu lancar, nggak gitu juga adik-adik. Jadi ya itu kita juga kakak-kakaknya sendiri juga jujur aja susah ya kak balance itu, maksudnya kita dengan segala kesibukan, dengan segala tuntutan, kadang-kadang kita terlalu sibuk terus lupa berdoa. Nah itu kita juga masih sama belajar banget sampai hari ini tentang didikan dan pengetahuan ini, karena jujur aja kadang jomplang, nggak sih kak? Kadang jomplang, kadang pengetahuannya yang lebih tinggi daripada didikannya, kadang didikannya yang lebih dominan daripada pengetahuan. Jadi di hari ini kita belajar, yuk sama-sama berusaha seimbang. Jadi dari didikan dari Tuhan, dari orang-orang di sekitar kita juga, tapi dari pengetahuan, upgrade pengetahuan. Oh teknologi ini sekarang bisa kayak gini. Oh sekarang apalagi ya yang lagi happening itu, oh ternyata di Korea ada ini skincare banyak banget kan sekarang, produk apapun random things tuh bisa muncul gitu. Ternyata banyak loh sekarang yang bisa, bahkan siapa yang expect kalau misalnya sekolah tuh bisa online sampai selama ini gitu kan. Waktu kemarin persiapan tuh yang pertanyaan menariknya adalah kok bisa sih ada pandemi di tahun ini datangnya, kenapa pandemi nggak datang 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu atau bahkan waktu kita belum lahir kayak gitu-gitu. Nah salah satu jawabannya adalah ya karena ini semua sudah diizinkan Tuhan guys. Kenapa kok Tuhan mengizinkan pandemi datang di 2020 gitu kan ya kak. Mungkin ada yang waktu harusnya graduation itu wisuda, terus akhirnya wisudanya akhirnya online dan jenisnya kurang lebih kayak gitu, nggak bisa kalau itu nggak bisa tatap muka, iya yang pelepasan kayak gitu kan biasanya ada, bahkan bisa, ibadah pun juga akhirnya itu online semua, nggak bisa ketemu bareng. Kenapa ya itu karena Tuhan udah izinkan, dan Tuhan izinkan pun kondisinya teknologi sudah mendukung guys. Itu yang kita juga baru sadar waktu persiapan, oh iya ya teknologi mendukung. Coba itu terjadi di 10 atau 20 tahun yang lalu teknologi belum mendukung dan kita 6 bulan di rumah ngapain cuy? Ya nggak sih? Surat-suratan. Masih zamannya surat-suratan bahkan. Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi kayak bengong banget kita yang ada teknologi sekarang pun udah bosen, ngerasain bosen gitu kan ya. Bener. Apalagi kalau teknologi belum ready gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Pokoknya ya itu sih belajar untuk menyeimbangkan pendidikan sama pengetahuan yang kalian punya. Jangan lupa bersyukur apapun yang terjadi. Pokoknya kalaupun sekolah online ya dinikmati aja. Kita kakak-kakaknya juga merasakan imbasnya juga, semuanya Kak Anggi ngajar online, terus beberapa kakaknya juga online juga. Jadi ya udah, semua yang ngerasain tuh nggak cuma kalian doang tapi kita semua. Iya, kita semua kena dampaknya juga. Yes. Dan satu lagi nih Kak Jenny, jangan lupa kita itu belajar itu seumur hidup ya, kayak yang kakak tadi bilang kan, sama seperti orang Yahudi yang mereka belajar itu seumur hidup. Umur sekian mereka masih belajar tentang ini, umur sekian. Nah kita
mungkin juga dipersiapkan Tuhan, kita juga dididik Tuhan dari tahun ini, tahun 2020 ini untuk ke tahun berikutnya. Oh enggak, maksudnya kakak? Udah tinggal berapa hari lagi gitu ya kak? Iya, 2021 sudah mau menanti. Tinggal 3 bulan lagi ya kak. Cepet Ya sih. ampun. Dan kita sudah online dari bulan lama, 6 bulanan sih April kayak. Maretan Iya, gitu ya iya. teman-teman, ya ampun. Kangen guys. Jadi walaupun kita harus tetap bersyukur gitu kan, walaupun kita saat ini memang ada teknologi dan kita harus merasakan situasi yang seperti ini, percayalah kalau Tuhan itu mendidik itu seumur hidup kita. Mungkin Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajarkan kita hari ini kita harus berdiam diri di rumah, harus jaga jarak. Mungkin di tahun yang akan datang, di tahun-tahun berikutnya atau satu dekade kemudian akan ada something lagi yang terjadi akan Kak Jenny. Karena menurut kakak dan Kak Jenny ini benar-benar 2020 itu surprise banget dari Tuhan. Parah sih. Oh ya, kita yang planningnya A untuk lurus-mulus dan akhirnya kita harus berubah jadi planning Bener. E, F, G, J, harus banyak banget akhirnya planningnya diganti semua. Itu tuh juga berkat didikan Tuhan gitu. Percayalah kalau Tuhan itu juga mendidik kita mulai dari detik ini untuk berikutnya gitu. Karena Tuhan juga mendidik kita 10 dekade satu dekade tahun yang lalu, satu dekade yang lalu pun juga untuk mempersiapkan ada teknologi untuk tahun 2020, dan mungkin tahun 2020 ini kita dipersiapkan untuk tahun berikutnya juga gitu kan. Amin. Oke. Pokoknya intinya WFH ini jangan dibuat alasan untuk males-malesan. Pokoknya tetap harus mengupdate diri, harus baca Alkitab terus harus update update pengetahuan lah pokoknya. Iya. Pengetahuan dalam hal apapun. Jangan berhenti lah intinya ya kak. Pokoknya jangan sampai 2020 udah berakhir, aku 2020 dapat Ngapain apa ya? aja? Iya. Oh, udah gak Rebahan doang. Jangan sampai kayak gitu sih. Oke, sekian dari kita. Kita amini dulu, amin. Yes, amin. Ya, kita akan kembalikan lagi ke Kak Kevin. Yang memimpin Silakan, dalam Kak Kevin. doa. Oke, setelah kalian mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Anggi dan Kak Jenny, sekarang waktunya untuk bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari ini Bapa. Kau telah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Di siang hari ini ya Bapa, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami boleh beribadah via daring ya Yesus, via online yang telah disiapkan oleh kakak-kakak teruna kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah apa yang boleh kakak-kakak tadi ajarkan ya Yesus melalui video YouTube ini ya Bapa. Kau mau berkati adik-adik teruna kami Tuhan, Kau mau berkati mereka di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, terutama di dalam studi mereka ya Bapa. Kami percaya Yesus, biarlah apa yang boleh kakak Layan sampaikan tadi ya Bapa bisa menjadi rema dalam kehidupan adik-adik teruna kami ya Bapa, terutama di dalam studi mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan ya Bapa, apapun yang mereka hadapi saat ini ya Bapa, meskipun mereka hanya sekolah melalui online ya Bapa atau daring, supaya Engkau mau berkati mereka ya Bapa. Kami tahu Tuhan mereka kesepian, mereka jenuh, mereka lelah ya Bapa, tapi kami percaya Yesus, Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang boleh menjagai mereka Tuhan, yang boleh ada di samping mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang melingkupi adik-adik teruna kami ini ya Bapa. Dan kami mau serahkan Tuhan adik-adik teruna ini kami Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau mau berkati mereka Tuhan, Kau mau berikan mereka hikmat kepintaran ya Bapa di dalam segala aktivitas yang mereka hadapi ya Bapa, terutama di dalam sekolah daring ya Bapa. Kau mau sertai mereka Tuhan, apapun yang mereka dapatkan ya Bapa di dalam persekolahan online ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh mendapatkan sesuatu yang berharga ya Bapa. Kami percaya ya Yesus, hanya kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang boleh jadi di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kau mau berkati segala pergumulan adik-adik teruna kami Tuhan, terutama di dalam sekolah online-nya ya Bapa.
Kami percaya ya Bapa, Engkau saja yang boleh ada di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau tak akan pernah meninggalkan adik-adik turuna kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, adik-adik turuna kami ini selalu ada di dalam pengawasan-Mu saja ya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, Kau tak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu ada di dalam hati dan pikiran mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Yesus. Begitu juga Tuhan, Kau memberkati adik-adik turuna kami Tuhan di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, di dalam pergaulan yang mereka hadapi saat ini ya Bapa. Begitu banyak cobaan ya Bapa, banyak rintangan yang mereka hadapi di dalam pergaulan yang mereka hadapi, terutama di fase-fase saat ini ya Bapa. Mereka hanya bisa melakukan aktivitas melalui online ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Kau yang boleh mengontrol mereka ya Bapa. Meskipun kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan, kami hanya bisa berdoa Tuhan, kami hanya bisa memohon padamu ya Yesus. Biarlah adik-adik turuna kami ini Tuhan boleh takut akan Kau ya Bapa, dengar-dengaran akan Kau ya Yesus. Dan Kau berkati adik-adik turuna kami ini Tuhan di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, terutama di dalam keluarga mereka ya Bapa. Kau memberkati kakak beradiknya ya Bapa, Kau memberkati mama papanya ya Bapa di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Kau memberkati mama papa mereka Tuhan di dalam segala pekerjaan yang mama papa mereka lakukan ya Bapa. Biarlah itu semua boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka selalu mengandalkan Kau ya Yesus di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan berkeluarga mereka ya Bapa, untuk menghidupi adik-adik turuna kami ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika Engkau mau berkati kakak-kakak layan kami Tuhan, pengurus pelayan PT Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan, apapun yang boleh kami hadapi ya Yesus, itu semua adalah untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, jika kami masih kurang sempurna, jika kami masih banyak melakukan salah dan dosa ya Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau saja yang menyempurnakan doa kami ini ya Yesus. Engkau yang boleh menyempurnakan segala usaha dan jeripayah kami ya Yesus untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, Kau mau sertai 1 minggu kami ini Tuhan, 1 minggu berjalan kami ke depan ya Bapa. Biarlah Engkau mau berkati kami Tuhan, Kau mau jagai sertai selalu ya Yesus, terutama di dalam kehidupan adik-adik turuna kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini dan perkenan kami Tuhan, di dalam nama-Mu saja Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita masuk ke segmen terakhir di Warta Teruna. Warta Teruna yang pertama, ibadah seperti biasanya. Kalian boleh pantengin channel YouTube Maranatha di pukul 12 siang setiap hari Minggu. Itu ada siaran khotbah atau siaran video tentang Persekutuan Teruna. Kemudian yang kedua, untuk persembahan, kalian boleh menyisihkan atau boleh menitipkan uang kalian atau berkat kalian kepada orang tua kalian, yang orang tua kalian bisa berikan melalui transfer ke rekening KPB Maranatha Surabaya. Dan yang ketiga, jangan lupa jaga kesehatan, kalau mau keluar pakai masker. Kemudian kalau misalnya mau keluar-keluar, jangan lupa hand sanitizer-nya dibawa. Dan kemudian tetap jaga jarak, protokol kesehatannya dilakukan. Kemudian yang keempat, selamat untuk anggota CD baru, terutama adik-adik turuna kita, KPB Maranatha, yang akan masuk ke Gerakan Pemuda. Semoga kalian semua bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan bersama Pelkat Gerakan Pemuda. Oke, sekian Warta Teruna yang kakak sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oke, sekian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Semangat sekolah online-nya. Dan akhir kata dari kita, selamat hari Minggu and God bless you.